itu hati kita, mencerdaskan pikiran kita, menguatkan daya ingatan kita, memperluas wawasan ilmu pengetahuan kita. Allah senantiasa mengumpulkannya ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulnya di dalam dada kita, memfasihkan lidah kita dalam bacanya. Kita senantiasa diberikan kemudahan dalam mengambil pelajaran dan mutiara-mutiara hikmah terkandung di dalamnya. Untuk selanjutnya kita diberikan kemampuan, kemudahan, kesempatan, dan kenikmatan dalam mengamalkan dan mendakwahkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, semoga kita semuanya dapat menjadi hamba-hambanya yang berikan jaminan, dapat meraih kesuksesan, kesejahteraan, kebahagiaan, kemuliaan, ridho, dan keberkahan hidup fid dunya wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, mari pertemuan dan kegiatan kita sore hari ini kita buka dan kita awali dengan bersama-sama membaca umil kitab ila hadiniyah wa kullinatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah SWT, dan apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita dapat segera diwujudkan oleh Allah SWT. Ibu, Bapak, sahabat Al-Quran yang berbahagia, yang insya Allah diberkahi, dirahmati, dan dimuliakan oleh Allah SWT. Mari kita lanjutkan. Silahkan Bu Retno untuk melanjutkannya. Ya, Alhamdulillah. Tema kita hari ini adalah muhasabah diri. Sebagaimana di dalam surat Al-Hasr, surat 59 ayat 18. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi tahun ini kita sudah selesai dengan 2021. Kita melihat apa ke belakang, apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum. Mudah-mudahan di tahun yang 2022 ini kita bisa berbuat lebih baik lagi, memperbaiki diri lagi, sambil menanti panggilan Allah. Amin, 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 amin. Silahkan Pak Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak yang berbahagia, yang insya Allah diberkahi, dirahmati, dan dimuliakan oleh Allah SWT. Tidak terasa kita sekarang sudah berada di tanggal yang kedua di tahun 2022. Ya, nah, sudah kita tinggalkan 2 hari ya tahun 2021. Nah, dalam rangka untuk mempersiapkan diri menghadapi tahun 2022 yang sudah 2 hari ini kita lalui, kita rasa-rasanya perlu untuk melihat kembali sebagaimana pesan di dalam surat Al-Hasr yang tadi sudah dibacakan oleh Ibu Retno. Ya, surat 59 ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah, untuk tunduk dan patuh, melaksanakan perintah, menjauhi larangannya. Ya, setelah itu apa? Diperintahkan yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad,
hendaklah setiap diri, setiap pribadi melihat kembali apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. Hari esok tahun 2022 ini, 2023 atau 2024, 2025 dan selanjutnya, dan hari esok yang paling utama adalah akhirat. Jadi Allah memerintahkan kita melihat kembali apa yang sudah kita lakukan itu. Oleh karena itu, nah, ya rasa-rasanya kita perlu ya mengadakan muhasabah, melihat kembali apa yang sudah kita lakukan selama tahun 2021 ini. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan, kantor-kantor, ya, yang ini yang mengadakan tutup buku, nah dibuat dibuat laporan tahunan. Dan dari situlah akan kelihatan, ya, akan kelihatan itu. Nah, kalau di perusahaan ada neraca rugi laba, akan kelihatan itu. Nah, sekarang tahun ini kira-kira mohon maaf, kalau kita bisa meraih lebih baik daripada tahun yang lalu, maka kita beruntung. Tapi kalau tahun ini, kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu, ternyata lebih baik tahun yang lalu, berarti kita rugi. Dengan evaluasi inilah kita akan bisa mengetahui, ya, di poin-poin mana sebetulnya yang akan mendatangkan keuntungan bagi kita, di poin-poin yang mana yang masih merupakan kelemahan-kelemahan bagi kita. Ya, karena ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal insan makhlul khata' wa nisyan. Sesungguhnya manusia itu tempatnya lupa dan tempatnya salah. Jadi kalau manusia itu lupa, manusia itu salah, itu ya memang manusia, karena dia manusia. Ya, oleh karena itu, ya di dalam perjalanan hidup kita itu pasti ya ada kekurangannya, ada kesalahannya, ada kekhilafahnya selama 1 tahun, itu sudah pasti. Nah, di hal-hal mana saja yang terjadi kelemahan-kelemahan dan kekurangan ini. Nah, sebab kalau dilihat di dalam surat 51 ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia itu semata-mata hanya untuk ibadah. Berarti dalam sepanjang hidup kita harus bernilai ibadah. Ya, kalau berdasarkan ayat ini harus bernilai ibadah. Sedangkan berdasarkan surat 67 ayat 2, ya, surat 67 ayat 2, surat Al-Mulk ayat 2, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya, silakan dibaca. Boleh saya Pak Ustadz yang baca? Ya, silakan Ibu Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa, maha pengampun. Nah, Astagfirullahaladzim. terima kasih. Berdasarkan surat 5156 tadi Allah menciptakan kita untuk ibadah. Berdasarkan surat 67 ayat 2 ini Allah menciptakan kita ternyata Alladzi khalaqal maut, Allah menciptakan maut, wal hayat, menciptakan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Jadi ternyata hidup ini ujian. Ya, siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Bukan yang paling banyak, yang paling baik. Ya, ahsanu amala. Amal yang paling baik.
Wa huwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi hidup ini ujian. Nah, sekarang mohon maaf, berarti kita masih dalam masa ujian. Kalau kita masih, mohon maaf Bapak dan Ibu, kalau kita masih dalam rangka ya di dalam masa ujian, kira-kira sudah tahu belum lulus dan tidak lulusnya? Pasti belum tahu. Nah, sekarang mohon maaf Bapak dan Ibu, soal-soal ujian yang akan diberikan oleh Allah kepada kita apa? Nah, dalam surat 76, kalau tadi surat 67, sekarang 76 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsat nabtalihi faja'alnakum sami'am basyira. Boleh Ya, saya silakan. baca, Pak? Boleh saya baca Pak Ustadz surat Yes. Al-Insan Pak Ustadz Ya, ayat 2. ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak ujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Allah menjelaskan pada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur. Allah menjelaskan kita bahwa bahan baku kita itu adalah sesuatu yang sangat hina, yang lemah. Nah, kemudian nabtali faja'alnakum sami'an basir, karena kami hendak mengujinya. Apa ujiannya? Perintah dan larangan. Jadi soal ujiannya itu cuma 2, perintah sama larangan. Nah, oleh karena itu, sami'an basira, kami berikan dia pendengaran dan penglihatan. Jadi Allah menciptakan kita ternyata dari untuk ibadah, dan sini untuk diuji. Ujiannya apa? Perintah dan larangan. Maka dapat disimpulkan berdasarkan 3 ayat ini, ya kalau gitu yang disebut ibadah itu apa? Ternyata melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Jadi berdasarkan ayat ini, kalau gitu yang disebut ibadah itu apa? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Jadi bukan cuma melaksanakan perintah yang disebut ibadah, tapi menjauhi larangan pun itu adalah ibadah. Nah, perintahnya Allah di dalam Al-Quran, ya, nah, larangannya juga di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran dan Sunnah, karena yang merupakan sumber hukum kita itu kita diperintahkan atiullah wa atiur rasul, taatilah Allah dan Rasulnya. Karena ternyata ya apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Quran itu kadang-kadang penjelasannya ada yang disampaikan di dalam ya hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah seperti itu. Jadi hidup ini adalah ibadah. Jadi ibadah itu apa? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah di dalam kehidupan kita ya, yang disebut ibadah itu kita sejak lahir ya itu baru dinilai ibadah kita kalau kita sudah mumayyiz, sudah mulai bisa berpikir. Kalau sudah berakal, sudah akalnya di jalan, maka argo. Nah, kalau sudah mulai itu argo kita argo amal itu jalan. Nah, seperti itu. Jadi kalau orang sudah balik, sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang diperintah, mana yang dilarang, baru hukum itu jalan. Nah, di anak laki-laki ditandai dengan mimpi, sedangkan anak perempuan ditandai dengan datang bulan. Nah, inilah sebagai awal Allah akan menentukan, nah, segala amal perbuatan kita nanti akan dicatat, dan itu nanti semuanya terekam dengan baik dan rapi. Tidak ada satu perbuatan pun yang lolos dari pertanyaan Allah. Nah, seperti itu. Amal ibadah kita yang utama, ya di dalam rukun Islam itu ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada saum, ada ibadah haji. Nah, ini yang
yang utama. Nah, sekarang kira-kira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun beliau berada di Mekah, itu mengajarkan akidah, mengajarkan agar kita kenal dengan Allah. Sehingga kalau sudah kenal dengan Allah, nah, sehingga dia bisa mencintai Allah. Nah, orang yang beriman itu adalah orang yang cinta kepada Allah. Kita nggak mungkin bisa jatuh cinta kepada Allah kalau tahu aja enggak, kalau kenal enggak. Jadi kita bisa cinta kepada Allah kalau kita kenal dengan Allah. Oleh karena itu ayat yang pertama kali turun, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut asma Tuhan. Siapa yang menciptakan? Kita disuruh kenal Allah. Siapa Allah itu? Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Nah, seperti itu. Nah, ini kita diminta untuk kenal. Dan setelah kenal, baru diperintahkan kita syahadat. Jadi syahadat itu mohon maaf Bapak dan Ibu setelah kita tahu. Gue mohon maaf, Bapak dan Ibu coba lihat di dalam surat Ali Imran ayat 18. Surat Ali Imran. Surat 3 ayatnya 18. Boleh saya baca Pak Ustadz? Silakan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Shadaqallahul azim. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illallah." Jadi, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Jadi, Allah bersahadat, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, Allah sendiri bersahadat ini. Kemudian wal malaikah, begitu juga para malaikat. Wa ulul ilmi, nah, dan orang-orang yang berilmu. Jadi ternyata mohon maaf, untuk bisa syahadat itu perlu ilmu dulu, bisa paham dulu. Baru kita bisa syahadat. Imam bil qisti, yang menegakkan kebenaran. Ya. Wal munfikin, dan orang-orang mohon maaf ya. Ya, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Wal azizul hakim, dan dialah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, syahadat dan syahadat ini menentukan sekali. Nah, ini menentukan bahwa dalam hidup ini kita harus betul-betul memperjuangkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Sebab seluruh amal ibadah kita, mohon maaf Bapak dan Ibu, baru bisa diterima kalau ibadah itu mohon maaf tidak syirik. Kalau kita mohon maaf, kita syirik, kita mengaku ada penguasa, ada yang ditakuti, ada yang ditaati selain Allah, maka itu akan tercemari. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, nah, maka sebagai wujud kalau kita itu bersyahadat, apa wujudnya? Sholat. Nah, setelah syahadat, sholat. Kenapa syahadat itu disebut merupakan realisasi dari sholat? Mohon maaf, sholat itu merupakan realisasi dari syahadat, karena dalam sholat itu, mohon maaf, syahadat diucapkan sebagai wujud kalau kita itu sudah bersyahadat adalah sholat. Jadi orang, mohon maaf, sudah bersyahadat tapi dia nggak sholat, maka diragukan syahadatnya. Karena nggak ada buktinya. Buktinya kalau dia sudah syahadat itu adalah sholat. Nah, itu menunjukkan bahwa betul-betul tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Oleh karena itu kita untuk sholat 5 waktu itu turunnya, mohon maaf, setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan akidah selama 10 tahun, mereka sudah mantap betul, baru turun perintah tentang sholat. Dan sholat inilah ibadah yang paling utama.
Ya karena apa? Disebutnya as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Waman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang bisa mendirikan ya sholat, maka sungguhnya dia telah menegakkan agama dalam kehidupannya. Waman tarakaha, dan barang siapa meninggalkan sholat, maka dia telah merobohkan kehidupan beragama dalam hidup. Nah, itu menunjukkan bahwa sholat itu begitu pentingnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bainal mu'min wal kufur as-salat." Bedanya mukmin dengan kafir itu adalah sholat. Jadi bedanya orang mukmin sama orang kafir itu satu, sholat. Nah, seperti itu. Ya, jadi ibu, bapak, sahabat Al-Quran yang berbahagia, yang insya Allah diberkahi, dirahmati, dan dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, mohon maaf, sholat ini jadi penentunya. Nanti yang awal sekali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Nah, kalau baik sholatnya, maka dianggap seluruhnya baik. Tapi kalau jelek sholatnya, yang lainnya nggak dilihat. Jadi menentukan sekali. Oleh karena itu, alhamdulillah, kemarin beberapa pekan yang lalu kita sudah membahas mengenai sholat itu utama karena sholat itu wajib, wudhu pun jadi wajib. Karena kalau wudhunya nggak benar maka sholatnya pun nggak benar. Alhamdulillah. Nah kemarin sudah kita coba evaluasi kembali. Nah kenapa? Karena mohon maaf Bapak dan Ibu, sholat ini yang jadi penentunya. Oleh karena dalam surat 23 ayat 1 dan 2 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un." Boleh saya baca Pak Ustadz surat Silakan, Ibu. Al-Mu'minun ayat Surat 1 sampai 3. 2 sampai 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Allah menjelaskan pada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, qad aflahal mu'min, beruntunglah orang-orang yang beriman yang bagaimana? Yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, kalau ditanyakan pada kita semua masing-masing, jawabnya khusyuk pasti macam-macam. Kalau sekarang mohon maaf, ya kita jumlahnya ada 28 orang, pasti jawabnya 28. Tapi sekarang yang merintahkan khusyuk siapa? Yang merintahkan khusyuk Allah. Kalau gitu khusyuk menurut siapa? Khusyuk menurut Allah. Nah, sebagaimana kemarin juga sudah dijelaskan. Nah, ya oleh Pak Endang, Ustadz Endang, ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Ya. "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Nah, kata boleh saya baca Pak Ustadz? Surat Al-Baqarah ayat 45-46. 45 dulu. 45. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, Allah menjelaskan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah." Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Pertama suruh sabar, karena apa? Manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Akhirnya suruh sabar. Oleh sholatnya pun juga begitu. Suruh sholat yang tumakninah, yang sabar, yang dinikmati sholatnya. Karena apa? Nah, dikatakan wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya sholat itu berat. Illa 'alal khashi'in. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau sholat kita nggak khusyuk, sholatnya rasanya berat. Oleh karena itu mohon maaf, sholat 2 rakaat, sholat subuh saja banyak orang yang nggak bisa melaksanakan, Bu. Padahal cuma berapa menit. Tapi bagi orang-orang yang khusyuk, pingin nambah lagi, bisa menikmati.
Siapa orang yang khusyuk itu? Dalam ayat 46-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Shadaqallahul azim. Nah, ternyata orang yang khusyuk itu orang yang ketika sholat pada saat itu dia merasa ketemu dengan Allah. Saat itu dia bertemu dengan Allah. Oleh karena ketika dia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, itu dijawab oleh Allah, ada dialog interaktif antara kita dan Allah. Ketika kita mengucapkan itu, Allah menyambut, dia membalasnya. Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawabnya, hambaku telah menyanjungku. Maliki yaumiddin, hambaku telah memuliakanku dan menyerahkan urusannya kepada. Jadi sholat ini sebetulnya kita sedang, mohon maaf, bermesra-mesraan dengan Allah. Nah, kalau mohon maaf Bapak dan Ibu, bagi orang-orang yang beriman, yang paling dicintai itu adalah Allah. Berarti mohon sholat ini saat ketemu dengan yang paling dicintai. Kira-kira mohon maaf Bapak dan Ibu. Ya, kira-kira gimana? Kalau kita ketemu dengan yang dicintai, ada ngantuk? Ada capek? Ada berat, ada malas, nah seperti itu. Oleh karena itu mohon maaf, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ada yang sampai mohon sholatnya itu mohon maaf, bukan puluhan, ratusan rakaat. Kenapa? Pingin sholat 2 rakaat, selesai. Mau selesai, pingin nambah lagi, pingin nambah lagi, pingin nambah lagi, nah seperti itu. Tapi mohon maaf, nah bagi kita, nah ini kan jadi persoalan karena kadang-kadang mohon maaf. Nah, sholat yang khusyuk tadi sholat yang ketika sholat kita merasa bahwa saat itulah kita ketemu dengan berdialog langsung dengan Allah. Dan kita sadar bahwa apa yang kita lakukan ini nanti harus kita bawa pulang untuk kita pertanggungjawabkan di sisi Allah. Isinya sholat itu apa? Dalam surat 20 ayat 14. Surat 50. Surat 20. Surat Toha. Iya. Baik Pak Ustadz, 20 ayat 14. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani anallah la ilaha illa fa'budni wa aqimus sholata lidzikri." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Shadaqallahul azim. Nah, Allah sudah menyatakan dirinya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani Allah, sesungguhnya aku ini Allah." Dia memperkenalkan dirinya bahwa aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang hak yang boleh disembah kecuali aku. Fa'budni. Oleh karena itu beribadalah engkau kepadaku. Wa aqimis shalah, dan dirikan sholat. Untuk apa? Lidzikri, untuk mengingatku. Berarti kita mohon maaf Bapak dan Ibu, berdasarkan ayat ini berarti kita sejak takbiratul ihram sampai salam yang boleh diingat cuma Allah. Padahal kenyataannya Banyak. Padahal kenyataannya kira-kira mohon maaf dalam sholat itu kita hanya ingat Allah atau ingat yang lain. Ternyata masih banyak juga ingat yang lain. Nah, kalau kita tadi, nah kita bisa nyambung ketika mohon maaf mulutnya mengatakan alhamdulillah, akalnya menterjemahkan segala puji bagi Allah. Kemudian hati dan pikirannya mau bisa membayangkan oh Rabbul Alamin, Rabb itu yang mengatur, yang menguasai alam semesta. Kita bisa ketemu. Nanti yang ketiga mohon maaf, akan turun itu air mata. Tersentuh hatinya, air mata yang turun. Nah,
kalau sholatnya bisa seperti itu, rasanya nikmat. Habis sholat itu rasanya ya. Nah, kira-kira mohon maaf, selama tahun 2021 itu kira-kira sholat kita gimana? Nah, kita kadang-kadang mengadakan evaluasi karena ini nanti pertama kali akan ditanya, kira-kira sholat kita selama sholat fardu kita sudah, alhamdulillah saya yakin kalau Bapak dan Ibu sholat fardunya insya Allah sudah terpenuhi semuanya. Nah, sekarang mohon maaf, bisa awal waktu dan berjamaah. Nah, ini juga berkali itu lagi. Karena di dalam surat 23 ayat 8, Ayat 23 ayat 8. surat 23 ayat 8. Ya Pak Ustadz, boleh saya baca Pak Ustadz? Silakan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon maaf. Ayat 9, Bu. Mohon maaf, ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Serta orang yang memelihara sholatnya. Nah, jadi ini ternyata salah satu poin ya untuk menjadi orang yang beriman yang sukses tadi, yang dijamin beruntung tadi, di samping sholatnya khusus, ternyata dipelihara juga sholat. Bukan cuma sholatnya khusus, tapi dipelihara. Coba Bapak dan Ibu, karena sholat itu begitu pentingnya. Sholat itu begitu pentingnya. Sampai dalam keadaan perang pun, kita harus sholat. Apalagi cuma rekreasi. Ya, ini perang saja kita sholat. Bapak dan Ibu lihat dalam surat An-Nisa ayat 102. Surat An-Nisa ayat 102. Boleh saya baca Pak Ustadz? Silakan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 102. Dan apabila engkau Rasulullah berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang salat bersamamu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat. Lalu mereka sholat denganmu. Dan sampai di situ. Ya. Itu menunjukkan, mohon maaf, dalam situasi perang kita masih harus sholat. Sabar 1 rakaat. Kalau dalam, mohon maaf, dan berjamaah. Kalau dalam perjalanan di ayat 101-nya, itu boleh dikosor, boleh dijamak. Di ayat 101, itu dalam perjalanan dikosor. Jadi yang biasa 4, jadi 2. Nah, kalau di dalam perang, cukup 1 rakaat. Dalam perang menunjukkan begitu pentingnya sholat. Ya, harus tetap dikerjakan dalam situasi apapun. Sampai perang pun harus dikerjakan. Itu menunjukkan begitu pentingnya sholat. Nah, oleh karena itu maka dalam surat Al-Baqarah ayat 238 Allah mengingatkan kepada kita. Iya. Boleh saya baca Pak Ustadz 238? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Peliharalah semua sholat itu dan sholat wusta. Dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Sadaqallah. Nah, ini pelihara tadi perintahnya kan pelihara semua sholat. Kalau mohon maaf, jadi kita sholat itu maksudnya mohon maaf dalam situasi normal, ya mau kita sholat itu harus maksimal. Di samping sholat fardu yang 5 ini mesti dijaga, tapi juga sholat rawatibnya. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan sholat tahajud, dengan tahajudnya, biasa dengan sholat duha, dengan sholat duhanya, bisa dengan sholat itu dijaga. Nah, dijaga. Nah, kemudian kalau ketika dalam keadaan bepergian, nah, dalam keadaan bepergian boleh dikosor.
Nah, dalam keadaan perang cukup satu. Boleh dijamak. Dan ketika mohon maaf Bapak dan Ibu, ketika dalam keadaan sakit, dalam keadaan bepergian, orang itu mohon maaf yang biasa. Misalkan sholat sehari semalam, ya 5 waktu selalu berjamaah, kemudian tahajudnya dikerjakan, rawatibnya dikerjakan, Tuhannya dikerjakan. Dalam keadaan dia sakit, dia nggak bisa melaksanakan, dianggap dia sama dengan melaksanakan ketika dalam keadaan sehat. Ketika dalam perjalanan dianggap sama. Nah, diberikan rukhsah seperti itu. Oleh karena itu cukup dengan ketika safar tadi cukup dengan 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar. Itu sudah termasuk rawatibnya. Di sini sudah dianggap seperti itu, diberikan kemudahan oleh Allah. Ketika kita dalam keadaan biasa, kita laksanakan, kita jaga itu semuanya. Nah, oleh karena itu ini yang perlu kita lakukan. Karena apa? Ini nanti yang pertama kali akan ditanya oleh Allah. Ya, ini yang akan ditanya oleh Allah. Nah, oleh karena itu, ya maka di dalam di dalam surat 29 ayatnya 45. Ya, 29. Surat Al-Qasas, surat Al-Ankabut, Pak Ustadz. Ya. Boleh saya baca Pak Ustadz surat Al-Ankabut ayat 25. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia Ibrahim berkata. Mohon. A'udzubillahi 2945, Bu. Berapa? 45. Baik. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah innas sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya, silakan. Surat Al-Ankabut ayat 45. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah saat sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Iya, jadi di sini menunjukkan bahwa mohon maaf, pertama kita diperintahkan ngaji dulu. Oleh karena itu Rasulullah ngajarkan akidah dulu selama 10 tahun ngaji. Baru kemudian perintah wa aqimus shalah. Setelah ngaji kita tahu untuk apa Allah menciptakan kita. Nah, kemudian kita baru diperintahkan oleh Allah ya bahwa Allah yang menciptakan kita, yang memenuhi seluruh kehidupan kita, seluruh kebutuhan hidup kita. Ya. Nah, ternyata dia memerintahkan kita untuk ibadah. Ibadah apa? Ternyata intinya adalah sholat. Sholat itu intinya apa? Mengingat Allah. Nah, jadi sholat itu dalam rangka untuk mengingat. Karena perintahnya apa? Wa aqimus sholat. Bukan melaksanakan sholat, ya, tapi mendirikan sholat. Yang disebut mendirikan sholat itu apa? Nah, silakan Ibu dibaca di dalam surat An-Nisa ayat 103. Surat An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 103. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian sampai di situ, Bu. Nah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza qadaytumus shalah, jika kamu telah menyelesaikan sholatmu. Kita sholat diperintahkan dalam rangka untuk mengingat Allah. Sholatnya dalam rangka mengingat Allah. Setelah selesai sholat, ketika berdiri ingat Allah, ketika duduk ingat Allah, ketika berbaring ingat Allah. Berarti kapan saja, di mana saja, dalam keadaan bagaimana saja, kita selalu ingat Allah. Nah, oleh karena itu tadi perintahnya apa? Wa aqimus sholat, dirikan sholat. Maksudnya kita disuruh mengingat Allah itu bukan ketika pada waktu sholat saja. Setelah selesai sholat, ketika kita berdiri,
ada di bus, ada di kereta, ada di mana saja, di pasar, dan di perjalanan, duduk mungkin di kantor, ya berbaring di rumah. Kata Allah, ingat Allah. Kalau itu terus kita ingat Allah, apa? Mohon maaf, dampaknya innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Maka sesungguhnya mendirikan sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita nggak mungkin akan berbuat keji, nggak mungkin akan berbuat mungkar kalau kita selalu ingat Allah. Oleh karena itu dikatakan bahwa disebutkan wala dzikrullahi akbar, mengingat Allah di dalam sholat itu lebih utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah kita yang lain. Nah, sekarang mari kita evaluasi. Kira-kira selama tahun 2021 ini sholat kita kalau ini sudah kita jaga, alhamdulillah. Berani poin-poin yang harus kita pertahankan untuk kita abadikan, kita tingkatkan lagi di tahun 2022. Namun seandainya tahun 2021 ini mohon maaf Bapak dan Ibu, nah, sholat ini masih ada yang belang-belang, ya masih ada yang bolong-bolong. Maka tahun 2022 ini kita harus bisa menjaganya. Karena kita kalau ingin termasuk orang-orang yang beruntung tadi, ternyata bukan cuma sholatnya yang khusyuk, tapi memelihara sholatnya. Jadi dipelihara sholatnya itu. Sampai mohon maaf, dalam situasi mohon maaf Bapak dan Ibu, genting pun kita tetap harus sholat. Coba Bapak dan Ibu lihat dalam surat Al-Baqarah 239. Al-Baqarah 239. Boleh saya baca Pak Ustadz? Ya silakan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu takut ada bahaya, sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian, apabila telah aman, maka ingatlah Allah, sholatlah, sebagaimana Dia telah mengajarkan kamu apa yang tidak kamu ketahui. Shadaqallahul Adzim. Nah, itu menunjukkan, mohon maaf, dalam keadaan bahaya kita boleh sholat sambil berjalan kaki, sambil berkendaraan. Itu menunjukkan begitu pentingnya sholat. Jadi nggak bisa kita tinggalkan. Itu menunjukkan begitu penting. Kalau perlu jalan kaki, pakai kendaraan sholat. Nah, kalau sudah normal lagi, baru. Nah, kita sholat sebagaimana. Karena sholat itu sudah ditentukan waktunya. Jadi waktu-waktu sholat itu sudah. Oleh karena itu, ibadah yang paling utama itu setelah birrul walidain, sholat pada waktunya dan berjihad di jalan Allah. Ini yang merupakan paling utama. Karena apa? Karena ini yang jadi penentunya. Jadi ibu, bapak, sahabat Al-Quran yang berbahagia, yang insya Allah diberkahi, dirahmati, dan dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita evaluasi kira-kira sholat kita. Nah, mudah-mudahan kita sholat bisa termasuk sholat yang khusyuk. Nah, dan bisa memelihara sholatnya. Baik sholat-sholat yang sunnah rawatib maupun sholat sunat yang tambahannya. Ya seperti tahajud ini sholat sunat tambah nafilah. Nah disebutnya sholat nafilah. Nah seperti itu. Nah sekarang zakat. Ternyata mohon maaf, orang yang mohon maaf, jadi bisa dilihat bahwa sholat ini merupakan ini pertama. Kalau orang nggak sholat, mohon maaf Bapak dan Ibu, itu lebih jelek daripada binatang. Coba Bapak dan Ibu lihat dalam surat 24. Surat 24. Ayat 41. Ayat. Surat An-Nur ya Pak Ustadz? Ya. Surat An-Nur ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nur ayat 41. Tidakkah engkau Rasulullah tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa.
dan bertasbih. Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Shadaqallahul azim. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Ya. Tidakkah engkau mengetahui wahai Rasulullah bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi ternyata mohon maaf Bapak dan Ibu, semua makhluk ya Allah di muka bumi, di langit dan di bumi bertasbih, semuanya bertasbih kepada Allah. Nah, kemudian dilanjutkan ayat tadi, ya, ya, Wat-Tayr, begitu juga burung sofah dengan mengembangkan sayapnya. Kata Allah apa? Kullun qad alima sholatahu wa tasbiha. Masing-masing telah mengetahui cara sholatnya. Alima sholatahu. Ini sholatnya. Sholat itu juga artinya berdoa. Jadi kalau burung sholat, ya, kalau binatang sholat, terus ada manusia nggak sholat, kira-kira bagusan mana? Kalau hewan itu sholat, terus ada manusia nggak sholat, kira-kira bagusan mana? Oleh karena itu, maka, jadi kalau sampai kita meninggalkan sholat, apa kata Allah? Maka termasuk golongan orang yang kafir. Dan ketika masuk golongan itu, dalam surat 8 ayat 55, Surat 8 ayat 55. Surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ayat 55 Pak Ustadz. ya silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anfal ayat 55. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Shadaqallahul azim. Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sarad dawabi indallah. Sesungguhnya makhluk bergerak atau binatang melata yang paling buruk di hadapan Allah. Siapa? Alladzina kafaru fahum la adalah orang yang kafir karena dia tidak beriman. Ya karena dia nggak mau sholat, akhirnya orang derajatnya turun lebih rendah dari binatang. Oleh karena itu Allah mau mengingatkan kepada kita, di samping sholatnya harus khusyuk, ternyata harus dipelihara sholatnya. Kemudian selanjutnya apa? Bagaimana? Itu kan hubungan kita dengan Allah. Padahal perintahnya, kalau kita hanya menjaga hubungan baik dengan Allah saja, tidak baik dengan hubungan manusia, apa kata Allah di dalam surat 3 ayat 112? 3 ayat 112. Boleh saya baca Pak Ustadz? Ya silakan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Ali Imran ayat 112. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapatkan sampai sini. Sudah. Ya sampai di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, di dalam ayat tadi surat Ali Imran ayat 112 ya. Duribat alaihimud dillatu ainama sukifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Ya, kecuali orang-orang yang menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Menjaga hubungan baik dengan Allah dengan sholat, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia dengan infak, sodakoh, dan zakat. Jadi sholat itu merupakan hablum minallah. Nah, infak, zakat, sodakoh ini merupakan hablum minannas. Oleh karena itu mohon maaf Bapak dan Ibu, kita nggak bisa cuman mohon maaf baik dengan Allah saja atau baik dengan manusia saja dan nggak baik dengan Allah. Harus dua-duanya.
Kalau salah satu diliputi kehinaan di mana saja kita berada. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita sudah karena apa? Mohon maaf Bapak dan Ibu, ini sangat menentukan, kelihatannya sepele. Zakat ini kelihatannya sepele, tapi Bapak dan Ibu coba lihat. Ya. Nah, di dalam surat 41 ayat 6 dan ayat 7. Surat Al-Fusilat, Pak Ustadz. Ya, surat Al-Fusilat ayat Al-Fusilat. 6 dan ayat 7. Di Baik, kalimat Pak Ustadz. terakhirnya saja, Bu. Di ayat 6-nya kalimat terakhirnya aja, a'udzubillahi minasyaitonir fawaidul lil musallin alladzina hum, ya, disebut fawaidul lil musyrikin. Ya, disebut fawaidul lil musyrikin. Disebut alladzina, ya, silakan, Bu. Ya, tunggu. Kecelakaan lah. Kepadanya. Tunggu, dari sini Pak Ustadz ya. Ya. Kecelakaan besar lah. Tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohon ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Siapa orang yang mempersekutukan Allah di ayat 7-nya? Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan salat, menindakkan zakat, dan mereka ingkar kepada kehidupan akhirat. Loh, ternyata mohon maaf Bapak dan Ibu, ternyata kalau kita tidak memperdulikan zakat, bisa termasuk musyrik. Kata Allah, "Wawaidul musyrikin." Kecelakaanlah bagi orang-orang yang musyrik. Siapa orang yang alladzina la yu'tuna zakat? Orang yang tidak membayar zakat. Coba. Selama ini mohon maaf. Sebab mohon maaf Bapak dan Ibu, ibadah ini baru bisa diterima kalau kita tidak musyrik. Ketika kita musyrik, maka seluruh amal ibadahnya jadi sia-sia. Ya puasanya bagus, hajinya bagus, tapi mohon maaf, kalau zakatnya enggak. Nah, kalau mohon maaf, kalau dia musyrik, mohon maaf ternyata, coba Bapak dan Ibu lihat di dalam surat 4 ayat 36. Surat 4 ayat 36. Iya, Bu. Boleh saya baca Pak Ustadz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 36. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Shadaqallahul azim. Nah, ini disebut, mohon maaf Bapak dan Ibu, tadi Allah menciptakan kita untuk ibadah. Di sini disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullah, sembahlah Allah, beribadahlah engkau kepada Allah. Tapi beribadah kepada Allah baru bisa diterima. Syarat yang pertama, la tusyrika bihi syai'a. Jangan kamu mempersekutukan Allah dengan yang lain. Kalau mempersekutukan Allah dengan yang lain, mohon maaf, dengan yang menyembah selain Allah, datang misalkan ya nyembah berhala, nyembah yang lain selain Allah, itu orang tahu, punya jimat orang tahu. Nah, tapi mohon maaf, ternyata nggak bayar zakat, ternyata musyrik juga. Ada lagi. Mohon maaf, silakan Ibu buka surat 6 121. Surat Al-An'am 121. Boleh saya baca Pak Ustadz? Silakan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 121. Dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguh-sungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang yang musyrik. Shadaqallah. Allah menjelaskan pada kita.
Ternyata mohon maaf yang disebut musyrik itu bukan hanya cuma menyembah berhala, menyembah selain Allah. Di sini disebutkan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih. Ya. Dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Jadi ternyata mohon maaf, dilarang oleh Allah memakan daging hewan, ya misalnya kambing, ayam, bebek, sapi, kerbau, yang ketika disembelihnya tidak menyebut bismillah. Nah, kata Allah di sini disebutkan oleh Allah, ya, disebut wa innahu lafis, perbuatan seperti itu adalah perbuatan fasik. Ya. Jadi melanggar aturan, fasik, hasil sembelihannya haram. Nah, tapi di sini Allah menjelaskan wa inna sayatina la yukhuna ila auliyaihim, ya, yujadilukum. Nah, setan membisikkan kepada teman-temannya. Kata setan, nggak apa-apa makan. Nggak tahu nggak apa-apa, yang penting makannya pakai bismillah. Nanti kan gimana? Ini kita yang harus hati-hati. Kata Allah di sini, ini setan itu kan berusaha sekuat tenaga untuk apa? Untuk membujuk kita. Bagaimana kita itu agar ngikutin mereka. Dan kalau itu kita ikuti, ternyata apa? Nah, maka kita akan jadi orang yang musyrik. Kenapa yang disebut musyrik itu, mohon maaf Bapak dan Ibu? Ya, kenapa? Mohon maaf, kalau makanan yang kita makan itu haram, kira-kira sholat kita, puasa kita, haji kita, bagaimana? Coba. Kelihatannya sepele. Tapi ini mohon maaf Bapak dan Ibu, pengaruhnya luar biasa. Dan ini mohon maaf Bapak dan Ibu, kita harus hati-hati karena ada orang yang dengan sengaja ingin menyesatkan kita. Allah di dalam ayat 119-nya, Ibu. 119-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 119. Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah? Padahal Allah telah menjelaskan padamu apa yang diharamkannya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa sadar pengetahuan. Nah, ini. Tanpa dasar pengetahuan. Ini mohon maaf, dari sini banyak orang yang ingin menyesatkan kamu. Jadi ternyata mohon maaf Bapak dan Ibu, setelah diadakan penelitian di Jakarta, Bu. Di Jakarta. Ayam yang disembelih tanpa bismillah itu kurang lebih 80-90%. Karena ada, mohon maaf, orang-orang yang motong ayam 400 ekor itu, mohon maaf, di mulutnya masih ada rokok. Allah. Jadi di sini ada rokok, mereka seperti itu. Nah selama ini kita mohon maaf, nganggap sepele, padahal ya, kita selalu menganggap itu apa, ayam halal. Kita lupa bahwa sebetulnya yang membuat itu haram bukan zatnya, tapi caranya. Dan ini yang banyak dibahas oleh Allah dalam Quran, itu sebetulnya caranya. Tapi kita lupa, kita nganggap itu apa? Oh, bebek halal, ayam halal, sapi halal. Gimana cara menyembelihnya? Nah ini yang kita yang sering. Nah ini yang kita harus hati-hati. Oleh karena itu, Allah mengingatkan kita di dalam surat 5 ayat 3. Surat 5 ayat 3. Surat Al-Maidah ayat 3, Pak Ustadz. Iya. Sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging-daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih.
Dan diharamkan pula disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azam anak panah, karena itu suatu perbuatan yang fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah padaku. Sampai di situ. Ya. Allah berfirman setelah Allah menjelaskan auzubillahi minasyaitonir rajim, hurrimat alaikum, diharamkan bagimu. Jadi mohon maaf, semua makanan itu hukum dasarnya halal, Bu, kecuali yang diharamkan. Yang diharamkan itu cuma sedikit. Allah bilang hurrimat alaikum. Yang pertama apa? Bangkai, darah, daging babi. Yang kedua, hewan yang disembelih, nah cara menyembelihnya yang sampai ke belakang itu caranya. Ada yang terpukul, ada yang dicekik, ada yang dipukul, ada yang diterkam binatang buas, ada yang jatuh. Itu semua caranya yang dilarang. Ayamnya benar, halal, itiknya halal, tapi cara menyembelihnya, cara mematikannya ini yang sering kita lupa. Nah, ternyata apa? Lanjutan ayat tadi, ya setelah dijelaskan yang haram. Kalau kita mampu, kita sekarang betul-betul bisa menjaga diri. Apa kata Allah? Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Pada hari ini orang-orang kafir merasa putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sekarang saya tanya, Ibu, yang punya McD siapa, Bu? Yang punya Kentucky siapa? Yang punya Holland siapa? Yang punya apa? Itu yang semua punya pabrik minuman, pabrik makanan, pabrik obat, siapa? Oleh karena kalau kita mohon maaf, ternyata dari sanalah mereka akan menghancurkan kita. Dari sana mereka itu akan menghancurkan kita. Industri makanan, mohon maaf, kalau makan-makan itu dicampuri dengan minyak bawang sedikit, orang nggak akan tahu. Nah ini yang kita, industri kosmetik, macam-macam ini semuanya yang memiliki dia. Nah ini yang kita harus hati-hati. Allah sudah mengingatkan, kalau kita bisa strength, maka kata Allah, hari ini orang-orang kafir merasa putus asa untuk makan. Kalau mohon maaf, kalau kita sekarang itu berhenti semuanya, nggak ke McD, nggak ke Kentucky, nggak ke, mohon maaf. Nah, itu mereka semua langsung hilang. Karena apa? Karena memang ya mayoritas kita. Nah seperti itu. Jadi Allah mengingatkan kita itu. Jadi musyrik yang kedua adalah makanan yang disembelih tidak disebut nama Allah. Sekarang musyrik yang ketiga, Bu. Tadi kan musyrik pertama zakat. Musyrik kedua makan hewan yang disembelih tidak disebut nama Allah. Musyrik yang ketiga, silakan dibuka surat 30 ayat 30, 31, 32. Surat 30 ayat 31 Pak Ustadz. Ayat 30, 31, 32. Baik Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah. Disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada penciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sampai di situ dulu. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitrallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nas la ya'lamun." Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang maksudnya kita disuruh sungguh-sungguh di dalam beragama itu. Jadi kalau menghadap itu berarti sungguh-sungguh. Kalau di samping itu mengenyampingkan, di belakang meninggalkan. Ini maksudnya sungguh-sungguh kita pegang teguh. Kenapa kok diperintah seperti itu? Karena mohon maaf, sekarang itu kita nggak seperti itu. Nah, padahal agama ini yang sesuai dengan fitrah Allah, ciptaan Allah, fitrah sesuai, mohon maaf,
tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Agama ini, Islam itu dari dulu sampai sekarang satu. Nah, sebetulnya seperti itu. Tapi kata Allah, walakinna aktsaron nas, tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Nah, agama Islam itu agama yang satu, tapi sekarang mohon maaf Islam jadi macam-macam. Islam jadi terpecah belah. Sekarang sebelum dilanjutkan ke situ, lihat dulu Bu, surat 23 ayat 52, ayat 53 dan 54. Surat 23, surat Al-Muminun ya Pak Ustadz. Ya. Ayat 53. 52, 53, 54. Baik Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu. Agama yang satu. Dan aku adalah Tuhanmu. Maka bertakwalah kepadaku. Ayat 53. Kemudian mereka terpecah belah dengan urusan agamanya menjadi berapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Ayat 54, maka biarlah mereka dalam kesesatan sampai waktu yang ditentukan. Shadaqallahul azim. Iya, Allah menjelaskan pada kita, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Saudara, ini adalah disebutkan oleh Allah, dan sungguh agama tauhid ini adalah agama kamu semuanya. Ya. Disebutkan wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum, dan saya ini adalah Rabbmu, Tuhanmu. Oleh karena fatakun, maka bertakwalah kepadaku. Jadi Islam itu dari dulu sampai sekarang itu cuma agama satu. Tapi umatnya yang berpecah belah, agamanya cuma satu, yang mengajarkan la ilaha illallah. Nah, seperti itu. Nah, kapan berpecah? Disebutkan di dalam ayat fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Nah, kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Kullu hizbim bima ladaihim farihun, dan setiap golongan merasa bangga dengan golongannya masing-masing. Merasa dirinya yang paling benar. Ya seperti sekarang ini mohon maaf. Ini sekarang ada agama yang murni, ada agama penjajah loh. Islam jajah. Loh kan ini kan coba aja, kita nggak sadar kita dipecah belah. Nah, oleh karena kalau sampai terpecah belah seperti itu, apa kata Allah? Wadarhum fi ghamratihim khatakhin. Nah, maka biarkanlah mereka dalam kesesatan sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi kadang kalau terpecah belah itu tersesat. Oleh karena itu maka dalam surat 30 ayat 30 tadi kita disuruh balik lagi menjadi agama yang satu. Jadi itu bertakwa kepada Allah dari dulu sampai sekarang itu nggak berubah. Makanya bagaimana caranya agar kita balik lagi bisa bersungguh-sungguh? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ayat 31-nya. Baik Pak Ustadz. Surat Ar-Rum ayat 31. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, kata Allah, kalau kita ingin kembali, apa kan? Auzubillahi munibina, kembali bertobat. Yang dulu berpecah belah, sekarang kita taat dan patuh dengan aturan Allah. Bahwa Islam itu satu. Nah, wattaqu, maka kita disuruh tunduk dan patuh kepada Allah. Wa aqimus sholat, dengan mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu sholatnya berjamaah. Jadi itu dalam jamaah. Nah, seperti itu. Nah, dipesan wala tafarraqu, dan jangan bercerai dan jangan mempersekutukan Allah. Jangan kamu jadi tadi perintahnya ya disuruh, mohon maaf. Nah, disuruh kembali bertobat, bertakwa kepada Allah, dan disuruh berjamaah. Nah, dilarangnya
Nah, jangan mempersekutukan Allah. Yang dimaksud mempersekutukan Allah itu siapa? Di ayat 32-nya. Baik Pak Ustadz. Surat Ar-Rum ayat 32, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Nah, kata Allah, a'udzubillahi minal ladzina farraqu dinahum wa kanu kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jadi orang yang musyrik itu orang yang memecah belah agama menjadi bergolong-golongan, dan setiap golongan merasa bangga dengan golongan saya yang paling benar, yang lainnya salah. Nah, ini. Padahal innamal mu'minuna ikhwatun, kita semuanya itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhwaikum, oleh karena perbaiki hubungan ini. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun. Surat 49 ayat 10. Surat 49 ayat 10. Iya. Surat Al-Hujurat ya. Iya, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu demikianlah di antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Nah, jadi kalau ada perbedaan, ada ini kata wa aslihu, kita disuruh islah, suruh berbaik lagi, karena itu satu saudara. Bukan cekcok, bukan berantem, bukan perang. Wa aslihu baina akhwaikum wattaqullah, disuruh betul-betul bertakwa kepada Allah, laksanakan perintah, jauhi larangannya. Nah, la'allakum, insya Allah kita akan dirahmati oleh Allah. Jadi ibadah tadi baru bisa diterima kalau kita tidak musyrik. Ternyata musyrik yang, mohon maaf, yang bukan seperti biasanya. Pertama, kalau kita menghindarkan diri. Jadi si musyrik itu ternyata memakan daging hewan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Berpecah belah dalam agama. Nah, kemudian tidak bayar zakat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ibadah baru bisa diterima kalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat, anak yatim, fakir miskin, nah, tetangga dekat, tetangga jauh, nah, ibnu sabil dan hamba sahaya. Nah, ini sebetulnya ini yang merupakan renungan kita sekarang. Ternyata mohon maaf, kita nggak bisa cuman kita melihat, oh saya sudah sholat, tapi sekarang bagaimana sekarang? Zakatnya gimana? Apa yang kita makan bagaimana? Sebab tadi ternyata ibadah itu baru bisa diterima ya kalau kita tidak musyrik. Ternyata musyrik yang selama ini kita bahas kan, mohon maaf, hanya punya ilah yang selain Allah. Tapi di sini yang disebut musyrik tadi makan hewan sembelihan yang tidak disebut nama Allah, berpecah belah dalam agama, kemudian tidak membayar zakat. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan karena waktunya. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendiskusikan, monggo, dari kami cukup sekian. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengevaluasi untuk melihat kembali. Nah, kira-kira selama tahun 2021 ini apa yang kita lakukan sudah sesuai belum dengan apa yang digariskan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasul-Nya. Nah, sehingga kalau ini belum, kita buat catatan-catatan, harus kita perbaiki di tahun 2022, agar yang belum baik ini bisa kita perbaiki. Dan yang sudah baik kita pertahankan, kalau perlu malah kita tingkatkan. Sehingga di tahun 2022 ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Sebab Rasulullah SAW bersabda, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Kalau hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kalau hari ini sama dengan kemarin, rugi. Kalau hari ini lebih jelek dari kemarin, maka kita termasuk celaka. Mudah-mudahan kita termasuk yang beruntung. Hari ini lebih baik dari kemarin. Itulah mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Dari kami cukup, wallahu alam. Nah, kami persilahkan pada Bapak dan Ibu sahabat Al-Quran untuk mendiskusikan hal-hal tersebut. Monggo. Ya, silahkan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan.
Apa Saya saja? Pak Ustadz, boleh Pak Ustadz langsung ini Pak Ustadz. Silakan Ibu. Pak Ustadz nun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Pak Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi. kalau misalnya saya sudah tinggal di Malang sekian hari, 4 hari. Kalau menurut itu kita sudah masuk, tidak boleh sholatnya seperti biasa dianggap orang di sana Pak Ustadz. Kalau kita mau kembali lagi, misalnya saya akan mengkosor sholat zuhur dan sholat asar karena takut tidak boleh tidak, ataukah lebih baik saya hanya menjamak saja, itu saja Pak Ustadz. Shadaqallahul adzim. Tadi menjamak mengkosor tadi ya. Ya, jadi saya mau pergi lagi ke Jakarta, misalnya kembali lagi ke Jakarta. Saya akan sholat zuhur dan sholat asar pasti di perjalanan. Jadi saya sholat di Malang, itu sholat zuhur dengan sholat asar saya satukan. Apakah lebih baik saya menjamak ataukah saya boleh mengkosor? Saya belum berangkat ini dari kota Malang. Nah, sekarang tinggal kalau di Malangnya kita masih berjamaah dengan orang sana, jamaah yang besar, kita ngikutin jamaah itu. Terus kemudian kita kosor yang sisanya, atau kita jamak dengan tidak dikosor. Tapi kalau misalkan sendiri itu bisa dijamak dan dikosor. Oh gitu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ingin bertanya lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita beli ayam di pasar itu dengan asumsi bahwa mereka menyembelihnya sudah dengan nama Allah. Bagaimana Ustaz? Kita kalau belanja kan dari pasar. Nah, iya ini Bu, di kita ini ternyata itu tadi orang itu gampang sekali kadang-kadang padahal nyembelihnya nggak pakai bismillah, dia ngomongnya pakai bismillah. Sebab kalau dia ditanya, ini Bu pakai bismillah enggak? Oh, pakai, padahal dia sendiri juga beli juga nggak ngerti juga. Nah, seperti itu. Juga Quran. Ini yang ya itu tadi, karena ternyata di dalam penelitian Bu pernah diadakan survei itu antara 80 sampai 90% itu di Jakarta itu tidak menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Itu tadi ketahuan orang yang di mulutnya masih ada rokok, dia bisa nyembelih 400 ekor. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Kenapa Allah berpesan di dalam ayat itu? Karena itu tadi ini banyak terjadi. Maka dipesankan jangan, dan banyak orang yang menyesatkan dengan ilmunya. Ada yang mohon maaf karena begitu buru-burunya baru disembelihnya pakai bismillah, tapi darahnya belum tuntas sudah dimasukkan ke air yang mendidih sehingga darahnya nggak keluar. Nah, ini kan juga jadi masalah juga. Karena kan nggak boleh makan darahnya tadi. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana cara prakteknya? Kita beli yang hidup baru dipotong di depan kita begitu, Bu. Sebaiknya. Nah, yang paling atau kita kan sudah yakin dengan orang, kita sudah pernah minta tolong kepada beliau. Nah, Pak, saya seperti itu. Nah, kita ngelihat itu karena tadi ada di dalam ayat 119-nya tadi seperti itu. Dan setan itu berusahanya memang dari situ. Coba Ibu lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Surat Al-Baqarah ayat 168. Baik Pak Ustadz, ini langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, makanlah dengan makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Shadaqallahul adzim. Allah sudah mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan. Makanlah apa yang di bumi ini, tapi syaratnya 2. Halalan, thayyiban. Halalnya 3. Zatnya, cara memperolehnya, cara mengelolanya. Ini juga gitu dia. Dan paling mohon maaf, orang itu hanya memperhatikan cuman zatnya itu ayam halal, bebek halal, kambing halal. Tapi cara menyembelihnya sering lupa. Cara ngelolanya sering lupa. Ini yang kita
kita masih harus tahu restoran ini siapa. Karena saya pernah masuk ke suatu restoran, ternyata setelah disodorin menu baru kaget. Oh, ternyata di situ ada biduanya. Ya, nggak jadi makan. Nah, akhirnya apa? Nah, ya, kalau dan gitu. Padahal di situ buat restoran Indonesia, nah kan ini kan. Nah, kalau ada menunya kebetulan disebutkan seperti itu, kita bingung. Akhirnya apa? Ada. Mohon maaf, nggak jadi kan gitu. Tapi kalau kita ke situ lah, kalau sekarang mohon maaf online, coba gimana sekarang? Kita tahunya dari mana? Ya? Sekarang tahunya dari mana? Ternyata ini yang kita ngeri, Bu. Dan itu memang sengaja mereka. Kenapa? Mohon maaf, nenek moyang kita dulu, Nabi Adam itu mohon maaf, sampai turun ke bumi ini karena apa? Karena makanan yang digoda oleh setan itu memang dari sana. Pertama dari situ. Ini. Padahal di online itu ada mereknya halal. Ya. Di restoran-restoran itu diperintahkan untuk memakai tanda halal. Itu bagaimana? Ya, monggo. Kalau Ibu yakin silahkan. Jadi kita itu mau ini dalam rangka kehati-hatian. Ketika makanan yang kita makan itu tidak halal, maka akan mempengaruhi ibadah kita. Jadi kalau misalnya makanannya nggak halal, susah juga. Nah, iya, memang kalau Ibu yakin, monggo silakan itu. Oh, ini dari MU. Iya, kadang-kadang mereka itu seperti di Indonesia itu memang seperti itu. Kadang-kadang ketika kesananya benar, tapi ketika di lapangannya beda. Nah, seperti itu. Nah, ini yang ngerinya itu kan gitu. Karena di Indonesia ini ya semuanya bisa terjadi. Ini yang ngerinya begitu. Oh, madu aja katanya madu murni, ternyata ya, untuk cari yang murni susah. Iya. Allah alam. Ya Allah. Ya, maka itu kita disuruh berhati-hati. Dan masih banyak pilihan, insya Allah masih banyak pilihan. Jadi kalau kita beli ayam, lebih baik kita beli ayam yang hidup, kita minta potong, tapi kita bisa lihat potongnya, Pak. Baca bismillah. Kalau pengen aman seperti itu, Bu. Beli yang baru. Ya, kalau kemarin kita tinggal mohon ampun selesai karena nggak tahu. Nah, karena ini kan muhasabah, mesti kita lihat yang kemarin itu gimana sih. Sekarang untuk melangkah ke depan kita harus di mana? Jangan sampai nanti masih tetap kan gitu. Nah, ini. Karena musyrik itu ternyata 3 tadi itu. Ternyata makanan sembelihan yang tidak disebut nama Allah, berpecah belah dalam agama, dan tidak bayar zakat, infak, dan sedekah. Nah, ini kita harus hati-hati. Tapi tidak masuk ikan ya Pak Ustadz? Oh, ikan enggak. Nah, waduh, masih banyak pilihan, Bu. Masih ada tahu, tempe, telur. Jadi kalau begitu lebih baik kita pilihnya ikan saja yang udah. Oh, yang aman begitu, yang aman. Beli sendiri. Dan sehat itu, insya Allah saya sehat. Ya. Oke, terima kasih Ustadz. Iya, terima kasih sama-sama Ibu. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Prayit? Sehat? Terima kasih, alhamdulillah Pak Ustadz. Rasanya luar biasa ini. Kita memang harus bermuhasabah dari apa yang Bapak sampaikan. Rasanya memang kita jadi begitu banyak dosa yang mungkin kita lakukan, baik sadar ataupun tidak sadar. Terutama dalam kaitannya dengan yang tadi, zakat, tidak bayar zakat, kemudian memakan yang tidak atas nama Allah, kemudian terpecah belah. Sampai semua rasanya kita lakukan itu. Mungkin zakat pun bisa saja kurang, kemudian makan yang disembelih tanpa bismillah mungkin juga banyak sering kita lakukan. Nah, dalam hal bermuhasabah ini, apakah ada baiknya? Itu kategorinya kan dosa besar ya. Apa ada baiknya bahwa kita mengawali tahun ini itu dengan kita bersolat salat taubat. Apa lebih baik seperti itu yang harus kita lakukan, bahwa dengan tobat itu apa yang mungkin kita telah lakukan itu akan mendapat maaf. Karena janganlah kau mati sebelum kau bertaubat.
Mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak Prayit pertanyaannya. Dan memang ya inilah sebetulnya maksudnya kita mengadakan muhasabah ini, karena sebetulnya muhasabah ini dilakukan yang paling baik itu setiap hari sekali sebelum tidur. Begitu bisa sepekan sekali, kemudian sebulan sekali, terus setahun sekali. Kenapa? Karena nggak tahu umur kita sampai kapan. Dengan kita muhasabah, kita akhirnya tahu di mana kelemahan-kelemahan kita, di mana kekurangan-kekurangan kita, di mana kesalahan-kesalahan kita, di mana yang harus tetap kita pertahankan, yang harus kita tingkatkan. Dari muhasabah itulah kita akan tahu. Tapi tanpa itu, kita rasanya kayaknya sudah enak terus. Selama ini, ya rasanya, wah kayaknya kita sholat, iya sudah, tapi ini ternyata pengaruhnya bukan cuma itu. Yang disebut musyrik itu ternyata bukan cuma ini, ternyata tadi itu mempengaruhi seluruh amal ibadah kita. Allah mengatakan bahwa sembahlah Allah, tapi jangan mempersekutukan Allah. Ternyata kaitannya banyak. Dan ini yang selama ini kita tidak pernah berpikir ke sana. Padahal Allah sendiri yang sudah menjelaskan seperti itu dalam Quran. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu, nah sekarang tidak, Allah mohon maaf begitu sayang dengan kita. Dalam surat 39 ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wallahu ghafurur rahim. Ya. Kul, katakanlah wahai Rasulullah kepada seluruh umat manusia, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dosa terhadap diri mereka sendiri. Maksudnya dosanya sudah enggak ketulungan karena begitu banyaknya. Tapi apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Karena Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Nah, bagaimana tobat ini bisa diterima? Coba dibuka surat 25 ayat 70. Surat 25 ayat 70. Surat Al-Furqan, Pak Ustadz. Ya. Boleh saya baca, Pak Ustadz? Silakan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Furqan ayat 70. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Nah, Allah menjelaskan auzubillahi minasyaitonir di situ disebutkan di ayat 50. Mohon maaf, di situ 68, 69 di dua orang musyrik, orang yang pernah membunuh, orang berzina dan sebagainya, dosa-dosa besar semua dilakukan. Nah, kalau dia mati sebelum tobat akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan dia kekal dalam keadaan terhina. Nah, kalau dia nggak tobat, nah, maka di ayat 70-nya illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat wa amana. Tobatnya dilakukan dengan penuh keimanan wa amila amalan sholihah, dan sisa hidupnya diisi dengan banyak beramal soleh. Apanya? Wa ulaika yubaddilun sayyi'atin hasanat. Allah akan mengganti, bukan cuma mengampuni, juga mengampuni, tapi diganti seluruh dosa dan kejahatannya dengan kebaikan. Luar biasa. Jadi kalau berdasarkan ini nggak mungkin orang itu nggak masuk surga. Selama dia masih mau tobat akan diganti oleh Allah semua dosa dan kejahatan dengan kebaikan. Jadi nggak perlu khawatir, insya Allah Pak. Amin. Akan diampuni. Amin. Nah, seperti itu. Jadi ini jalan keluarnya. Yang penting itu tadi, kita mesti harus segera. Kenapa? Allah mengingatkan kita dalam surat Ali Imran 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Boleh saya baca, Pak Ustadz? Silakan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sadaqallahul adzim. Nah, kata Allah, wasari'u, segera. Jangan ditunda-tunda lagi. Ya kalau umur kita masih nyampe, kalau enggak. Kalau umur kita masih, kalau enggak. Bahkan Mona, coba 5721. Surat 57, 21. Surat Al-Hasir. Surat 57, surat Al-Hadid. 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Loh, sekarang kalau tadi segera, kalau sekarang enggak berlomba. Disuruh berlomba. Kalau berlomba coba semangat. Sudah semangat ingin mencari yang terbaik. Sabiku. Kalau tadi wasari, ini sabiku. Berlomba-lombalah kalian di dalam mencari ampunan dan ya surganya Allah. Nah, surganya seluas langit dan bumi disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah itu ini. Nah ini kalau tadi itu cuma suruh segera, kalau ini suruh berlomba. Nah, suruh berlomba berarti apa? Setiap diri merasakan ya, dengan senang hati ingin menjadi yang terbaik. Nah, seperti itu. Karena apa? Perintahnya Pak Fastabiqul khairat, kita disuruh berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan. Iya, nah seperti itu. Kenapa kok kita mohon kita harus hati-hati? Karena musyrik tadi yang kita melakukan tadi itu adalah dosa yang tidak terampuni. Dalam surat 4 ayat 48, 116 sampai 2 kali Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mau mengampuni dosa syirik, dosa mempersekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mau mengampuni dosa yang selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Maksudnya bagi siapa yang mau mohon ampun, di situ masih dikasih kesempatan oleh Allah. Nah, seperti itu. Baik. Ya, waktu kita sudah lewat sedikit. Masih ada yang ingin bertanya? Satu lagi, kalau ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup. Kebetulan nih maghribnya agak mundur, agak mundur ya. Lebih 6.18. Ya. Ya, silakan yang mau bertanya lagi. Kalau nggak salah ada Pak Dr. Nizwar, Pak Zarkasi. Biasanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Nizwar? Silakan, monggo. Dalam rangka kita khusyuk dalam salat, bolehkah nggak kita membayangkan misalnya waktu baca kita waladhdallin amin, kita membayangkan waktu zaman Firaun itu bagaimana tentaranya yang terbenam oleh laut, atau misalnya Nabi Lut kaumnya itu yang ingkar itu dihujani batu, jadi kita bayangkan, atau misalnya banjir waktu Nabi Nuh itu, boleh nggak kita seperti itu? Iya, terima kasih Pak Nizwar. Alhamdulillah, sebetulnya kalau kita pahami, jadi surat Al-Fatihah itu ya yang dimaksud dengan waladhdallin di sini, kemudian ghairil maghdub itu adalah surat Al-Baqarah ayat 89-90. Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 89-90. Ya, orang-orang Yahudi itu orang yang senantiasa dulu sebelum turunnya Al-Quran dan Rasulullah datang, itu dia minta kepada Allah, ya Allah, tolong segera turunkan Nabi yang namanya Muhammad, yang namanya tercantum dalam Taurat dan Injil untuk memimpin kami melawan orang-orang kafir. Nah, sekarang mereka seperti itu. Tapi setelah turun, ternyata nabinya itu orang Arab dan kitabnya berbahasa Arab, dia berpaling. Maka dijelaskan di ayat 90-nya. Boleh saya baca Pak Ustadz ayat 90?
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa Dia yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Shadaqallahul azim. Disebutkan di situ karena orang-orang yang tadi dia menjual dirinya, ya. Ya, jadi disebutkan ya sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah dengan dengki, ya, karena dengki atas Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang diizinkan, karena Allah menurunkan kepada orang Arab padahal mereka merasa bahwa orang-orang Bani Israil itu orang yang diberikan kelebihan yang tidak diberikan kepada orang lain masa itu. Jadi mereka merasa itu nggak mungkin lah nabinya orang Arab. Nah seperti itu. Nah akhirnya apa? Karena mereka dengki, faba'u bi ghadabin ala ghadab, maka mereka kembali dengan mendapat kemurkaan di atas kemurkaan. Nah itu bahwa ghadab tadi orangnya disebut maghdub, orang yang dimurkai. Udah ghairil maghdub, bukan jalan mereka yang engkau murkai. Ini orang Yahudi tahu kalau Islam itu benar, Rasulullah itu benar, Quran itu benar, tapi dia nggak mau. Nah itu maghdub. Nah sedangkan dolin ini adalah surat An-Nisa 116. Nah, di sana disebutkan bahwa orang-orang Nasrani itu orang yang sesat sejauh-jauhnya. Ya. Nah, dolin itu seperti itu. Jadi surat An-Nisa 116. Boleh saya baca Pak Ustadz? Ya, silakan Ibu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan Dia mengampuni dosa-dosa selain itu, bagi siapa yang dikehendaki. Dan barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya dia telah tersesat jauh sekali. Shadaqallahul azim. Di situ di akhir ayat dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir innallaha yaghfiru ayyushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mau mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah mau mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki Allah. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang mempersekutukan Allah, faqad dhalla dhalalan. Nah ini dhalin. Nah ini tadi ghairil maghdub, ini dhalin. Nah maghdub ini Yahudi, dhalin ini Nasrani. Nah, itu ke sana. Jadi ghairil maghdub itu Yahudi, jangan seperti orang Yahudi dan jangan seperti orang Nasrani. Nah, seperti itu. Ini yang dimaksud ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, itu ini ambilnya dari sana. Nah, itu. Jadi memang mereka nanti akan mendapatkan adab di akhir ayat itu disebutkan memang seperti itu. Jadi mereka tapi yang dimaksud ayat tadi ghairil maghdub itu jangan seperti jalan-jalan mereka yang kau murkai, itu adalah orang Yahudi, orang yang tersesat itu adalah orang Nasrani. Orang Yahudi tahu, Bu, kalau Quran itu benar, Islam itu benar, Rasulullah itu benar, tapi dia nggak mau. Nah, sedangkan orang Nasrani, nah dia tersesat. Nah, seperti itu. Nah, kita berlindung dari sifat-sifat seperti itu. Jadi tadi pertanyaannya boleh nggak membayangkan, Pak Ustadz? Iya, jadi seperti, maaf Pak Ustadz, satu lagi seperti maksudnya misalnya pada waktu iktidal, kita bilang Rabbana lakal hamdu bi ussamatu dan jadi kita membayangkan atau saya membayangkan bahwa terlintas oleh kita bagaimana alam semesta ini, bintang-bintang gitu. Jadi untuk lebih memantapkan, boleh nggak seperti itu? Boleh. Mereka kan memang ternyata semua
Itu kan disebutkan di Rabbana lakal hamd bil samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma min syai'in ba'du. Segala puji bagi Allah seluas langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Nah, ini kan wah luar biasa. Jadi memang kebaikan dari semuanya ternyata ya bertasbih, bertahmid, nah dan semuanya tunduk dan patuh kepada Allah. Oleh karena itu kalau kita nggak tunduk dan patuh kepada Allah, aneh. Ternyata binatang batu aja bertasbih kepada Allah. Kalau kita enggak kan kalah dengan batu. Sama binatang. Ya, jadi kembali ke soal pada Al-Fatihah itu tidak perlu kita membayangkan dalam surah Al-Fatihah, tidak perlu ya, Pak Ustaz. Jadi maksudnya jadi yang disebut walad dolin tadi itu Yahudi, ya. Nah, itu yang dimaksud itu. Tapi pada waktu itu kita bayangkan bahwa adanya banjir besar, adanya petir yang luar biasa dalam bayangan kita itu untuk mendekatkan, boleh nggak itu menurut saya? Atau tidak perlu? Tidak perlu, Pak. Karena itu tadi, nah anunya ke sana. Tapi memang akibatnya nanti ke sana sih itu. Berkahnya Allah ya. Ya, terima kasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika orang itu nggak taat, nggak patuh, memang akibatnya ke sana. Jadi akan mendatangkan rasanya menurut rambut. Ya. Ya. Ya, sudah tidak ada lagi yang mau bertanya. Iya. Udah sebentar lagi kita maghrib, siap-siap. Ya. Baik, kita akhiri acara kajian kita hari ini. Mungkin nanti karena maghrib ini kita bisa lain kali bisa sampai jam 6 ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Jazakallah khairan kasiran Pak Ustadz. Jazakumullah khairan kasiran buat Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi tambahan bekal untuk ketakwaan kita, untuk kita bermuhasabah sehingga tahun ini akan lebih baik dari tahun kemarin. Sebagai bekal kita ini sudah rata-rata sudah di atas 60 semua nih ya. Tinggal menunggu giliran. Menunggu giliran, mudah-mudahan kita semua hari ini yang diliputi oleh malaikat-malaikat akan mendapat syafaat nanti. Amin. Dan akan menjadi, kita saling akan menjadi saksi ya Pak Ustadz ya. Surat 16 ayat 89 ya. Bahwa kita saling menjadi saksi dan kemudian akan datang Rasulullah menyatakan bahwa apa yang kita pelajari adalah memang benar Al-Quran. Baik, kita tutup Pak Ustadz dengan kafaratul masjid. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, sahabat Al-Quran yang berbahagia, yang insya Allah diberkahi, dirahmati, dan dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung waktu, bahkan sudah kelewatan. Semoga Bapak dan Ibu yang telah dengan aktif mengikuti kegiatan ini dicatat sebagai amal soleh yang kelak tidak akan dibalas oleh Allah dengan kebajikan yang berlipat ganda dan menjadi tambahan memberat amal kebajikan Bapak, Ibu, dan kita semuanya di sisi Allah di yaumil akhir nanti. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang diberkahi dan diridhoi Allah SWT, yang bermanfaat bagi kita fid dini wad dunya wal akhirah. Kalau ada kebenaran, semua kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya. Dan saya mengajak pada diri saya pribadi, Ibu, Bapak, dan ayo kita coba terapkan, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan meridhoi kita semuanya. Namun apabila Ibu, Bapak melihat adanya kekurangan, kesalahan, kelemahan, dan kekeliruan dari apa yang kami sampaikan, itu merupakan kesalahan dan kekurangan saya pribadi karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Oleh dalam kesempatan yang sangat baik, izinkan akan mohon ampun pada Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mohon maaf hadirin semuanya, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, serta menjadikan diri kita dan segenap keluarga kita sebagai hamba yang dengan jaminan dapat meraih kesuksesan, kesejahteraan, kebahagiaan, kemuliaan, dan keberkahan hidup di dunia wal akhir. Amin ya rabbal alamin. Mari pertemuan ini kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah yang dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kami cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih Maretno sama Ya, terima kasih. semua bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih. Sama-sama. Minggu depan Assalamualaikum. kita tadabbur ya. Terima kasih. Ya Allah. Ya, Prof. Banyak Bu sekali Utami. ilmu yang didapat hari ini. Terima kasih. Bu Amin, Retno. amin, amin. Amin. Terima kasih ya Bu Retno. Sami-sami, Bro. Ayo bikin tadabbur lagi, risalah lagi. Insya Allah. Retno, maaf pamit, mohon love. Ya, monggo sami-sami. Terima kasih, Bu. Izin live Mbak Ratna. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Kartini, Bu Azrina. Sama-sama. Pak Jazakallahu khairan Prait. katsiran. Ya, oke.